Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kali ini di Caruban, sejak dari tadi malam sampai pagi ini tetap hujan terus, tidak berhenti. Tapi jangan sampai kita punya mental kerupuk ya. Ikut Tuhan, kalau kena hujan mempem, tapi kalau kena panas kita on fire ya. Jadi dalam segala situasi, dalam segala musim, saya percaya ini adalah satu pesan Tuhan bahwa kita akan betul-betul dipakai Tuhan di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya mendapatkan satu pesan yang sampai pagi ini terus berbicara, yaitu dalam Yohanes 1 ayat 11 ya, atau 11. Yohanes 1 ayat 11. Alkitab berkata bahwa Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu gambaran yang ditulis oleh Rasul Yohanes tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Jadi kita ini kadang melihat hidup kita itu seperti orang Yahudi gitu pada umumnya. Apa itu? Kita ini kadang menanti-nantikan Tuhan, tapi ketika Tuhan datang kita tidak ngerti bahwa itu Tuhan. Orang Yahudi, orang Israel itu didatangi oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, tapi mereka sendiri malah menolak Dia, tidak menerima Dia. Nah, kalau saudara pelajari, ternyata ada beberapa konsep kenapa orang Israel ini menolak Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka. Padahal sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya oleh nabi-nabi Tuhan bahwa Mesias itu akan datang menyelamatkan. Yang pertama adalah karena orang Israel atau orang Yahudi punya konsep sendiri tentang Mesias. Jadi mereka terframe bahwa Mesias itu datang sebagai raja yang membebaskan mereka dari penjajahan secara politik. Karena itu ketika Yesus datang, mereka menyelidiki Yesus itu siapa? Oh, anak tukang kayu. Ketika mereka mengetahui status daripada Yesus, keluarga Yesus, mereka tidak yakin bahwa ini adalah Mesias atau Raja mereka yang dijanjikan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu sebagai pembebas mereka. Dalam hidup ini, satu hal yang paling menakutkan adalah kalau kita ini mengkonsep Tuhan dan memasukkan Tuhan di kotak kita. Kotak kita itu sangat kecil sekali, itu sama dengan memasukkan gajah ke dalam akuarium, tidak bisa sambung. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini, Anda ini kenal Tuhan atau tidak, itu masalahnya. Yang kedua, kenapa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu menolak Yesus adalah karena dia tidak kenal Tuhan sebetulnya. Yahudi itu pintar sekali dalam hal melakukan peraturan Musa, Taurat Tuhan, tetapi mereka tidak cerdas secara rohani. Dalam hidup ini juga kita temukan orang-orang yang ngerti firman Tuhan secara detail, tapi karena saking detailnya, saking pinternya, akhirnya mereka keblinger kepada cara berpikir mereka, dan akhirnya memasukkan Tuhan yang begitu besar ke frame mereka sendiri. Mereka sudah mengkonsep Tuhan sesuai dengan cara berpikir mereka. Mereka mengkonsep Tuhan dengan cara mereka sendiri. Karena itu ketika Tuhan hadir dalam hidup mereka, mereka berpikir ini bukan Tuhan. Ketika Roh Kudus pun melawat gereja mereka, mereka berkata bahwa ini sesat. Kenapa? Karena mereka pintar melakukan firman, meneliti firman, tapi mereka tidak punya kecerdasan rohani. Makanya hari-hari ini Anda kalau lihat hujan pagi-pagi gini, tadi pagi jam 4 kalau tidak salah, itu petir tuh menggelegar kemana-mana. Saya langsung bangun, saya langsung doa. Kenapa? Karena saya tahu orang yang cerdas rohani harus dia melihat tanda-tanda di langit. Buat saya ini tidak umum, tetapi ini saya percaya tidak membuat saudara ketakutan, tapi membuat saudara ngerti dan belajar cari tahu maunya Tuhan itu apa sih. Kok cuaca tambah tidak menentu kayak begini, yang harusnya ini sudah musim kemarau tapi masih musim hujan tidak jelas gitu, kadang hujan angin. Tapi kita belajar
memahami satu hal. Setiap waktu itu saya merasa bahwa ini adalah kesempatan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa menggunakannya, Anda leha-leha ke gereja aras-arasan dengan alasan banyak sekali. Entah itu alasan keluarga, entah itu alasan pekerjaan. Pertanyaannya cuma satu: apakah keluarga dan pekerjaanmu itu jauh lebih penting dari Tuhan, daripada engkau cari Tuhan? Ingat, orang-orang di luar kita tidak mempengaruhi keselamatan kita, tapi yang mempengaruhi keselamatan kita adalah diri kita sendiri. Keputusan-keputusan yang saya buat detik demi detik itu saya perhitungkan hari-hari ini. Kenapa? Karena saya kok merasa bahwa Tuhan itu datangnya rodok cepat lagi nih, sudah semakin dekat. Jadi kalau saudara yang rohaninya biasa-biasa tapi masih bisa santai, masih bisa ndak cari Tuhan, saya akui Anda orang yang hebat. Ciamik ya, Anda itu ciamik sekali. Jangan sampai kita ini seperti orang yang hidup kita itu sudah diusir, setannya diusir ya toh, tapi kita membiarkan rumah kita kosong. Maka jangan kaget, nanti akan banyak sekali 7 roh jahat lain yang lebih jahat yang akan masuk dalam hidupmu. Kalau engkau tidak jaga itu, maka jangan harap engkau punya kecerdasan rohani. Mungkin kau lakukan firman, tapi engkau tidak cerdas secara rohani, kesurupan. Ada orang-orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan, tapi sekarang sudah mulai mundur dari Tuhan, merasa bahwa masalahnya sudah terlepas. Ya gak usah cari Tuhan. Padahal kamu lupa, ketika roh jahat diusir dari hidup, engkau yang pernah kena gendam, santet, tenung dan lain sebagainya, engkau tidak selesai sampai di situ. Engkau harus tetap isi hidup dengan cari Tuhan. Jangan kamu pikir setan diem aja, enggak. Setan tidak membiarkan orang-orang yang sudah dilepaskan untuk lepas begitu saja. Dia tunggu momen, dia tunggu waktu. Ketika engkau lengah, ketika engkau tidak cari Tuhan, jangan khawatir. Dia akan bawa 7 temannya yang lebih jahat masuk dalam hidupmu. Dan pada waktu itu engkau cari pendeta untuk melepaskan kamu pun tidak bisa. Dan hari itu jiwamu hilang. Dan ketika Tuhan datang, kau habis. Yang ketiga, kenapa orang-orang Yahudi ini juga menolak Yesus? Yang pertama, dia sudah punya konsep tentang Mesias, cara pikirnya sendiri. Yang kedua, mereka melakukan firman, yaitu pelaku firman, yaitu, tapi hanya secara aturan, tapi tidak punya kecerdasan rohani. Dan yang ketiga adalah mereka tidak tahu musim. Hari-hari ini Tuhan itu sedang membangun namanya musim doa. Banyak orang yang hari-hari ini tidak mudeng ya tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Kemarin ketika ikut Zoom meeting, teman saya Ditus itu nyeletuk gitu, waktu dia menjelaskan firman Tuhan di Yohanes 1, dia mengatakan, bertanya gitu, nyeletuk, ini yang saya jelaskan ini mudeng apa mubeng ya? Mudeng atau mubeng, itu kan lucu. Banyak diantara kita ini tidak mudeng, dan terpaksa Tuhan bawa mubeng supaya Anda mudeng. Ngerti? Jadi dalam hidup ini kalau ikut Tuhan itu ya kadang mudeng, kadang mubeng, itu biasa. Tapi percayalah, tetap ikut Tuhan dengan setia. Jangan pernah saudara mengabaikan panggilan-panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya mempercayai kalau setiap orang ngirim sesuatu ke WA saya, itu pasti ada maksud Tuhan. Itu ada kesempatan Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Orang Israel, kenapa dia menolak Yesus? Karena mereka tidak ngerti masa dan waktu, season, musim. Tuhan itu bekerja dengan cara musim. Kalau musimnya baru, cara ibadahmu lama, ya tidak kepake. Kalau musimnya baru, tapi cara nyembahmu kepada Tuhan itu tetap sama dari puluhan tahun yang lalu modelnya, tidak kepake. Ikut Tuhan artinya ikut caranya Tuhan. Ikut Tuhan artinya
mengalir bersama pergerakan Tuhan. Kalau pergerakan Tuhan berbeda, ikuti saja. Tapi aku tidak mudeng, tidak apa-apa. Penting mubeng dulu. Ya. Mubeng itu artinya muter-muter. Kalau mudeng itu bahasa Jawa artinya ngerti. Ikut Tuhan tuh memang kalau tidak mudeng ya mesti mubeng. Ya sudah, pilihannya dua itu. Kalau Anda mudeng ya Anda akan ikut pada arusnya Roh Kudus. Tapi kalau Anda mubeng ya sudah muter aja. Tidak mudeng ya mubeng gitu. Seperti bangsa Israel. Tetapi kita belajar satu hal. Ayo kita sama-sama ngerti musimnya Tuhan. Hari-hari ini musim doa itu kuat sekali. Karena itu kenapa kita tiap pagi ada doa pagi. Mungkin banyak orang berkata, efeknya mana? Tidak berguna. Tak kasih tahu. Beberapa orang yang ikut doa pagi, kesaksian mereka adalah masalahnya mungkin belum pass away, belum lewat. Tetapi sesuatu yang dari dalam itu membuat mereka dikuatkan Tuhan. Mungkin Tuhan tidak ikut doa pagi terus ya, atau tiba-tiba terus mujizat terjadi. Tidak, ada yang alami itu seperti saya. Tetapi tidak semua seperti itu. Ada pula orang yang masalahnya tidak selesai-selesai, tapi rohaninya dibangun. Kenapa? Karena dia hubungan terus dengan Tuhan. Dia ditolong Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Cara lihat masalahnya sudah lain, bro. Beda dengan orang-orang yang dikit-dikit melipir, ngilang, tidak pernah doa, ya toh. Ketika punya masalahnya kecil sekali, itu bisa jadi besar. Tapi orang-orang yang ikut doa, mereka ngerti bahwa ini adalah musimnya doa. Masalahnya besar, tapi lihatnya bisa kecil gitu. Kenapa? Karena Tuhan bawa mereka ke gunung Tuhan. Orang yang ada di puncak gunungnya Tuhan bersama dengan Tuhan, lihat masalah jadi lebih kecil. Tapi orang yang tidak pernah naik ke gunungnya Tuhan, engkau lihat masalah yang kecil itu tetap besar. Anda lihat gajah dari dekat, gede. Tapi coba Anda pergi ke Gunung Lawu, tidak kelihatan gajahnya. Kenapa? Karena Anda tempatnya tinggi dan jauh. Cara pandangmu akan diubah Tuhan. Rohanimu dari dalam, pondasinya itu diperbaiki oleh Tuhan. Melalui apa? Musim doa. Doa. Hanya orang yang ngerti musim adalah orang yang tidak menolak Tuhan. Banyak orang yang menolak Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Aku kok tidak ditolong Tuhan? Ya cara pandangmu lain. Tuhan itu lebih concern dengan pemberesan hatimu daripada pemberesan masalahmu. Bagi Tuhan masalahmu itu tidak penting. Tapi kita aja yang merasa bahwa masalah kita tuh sok penting, harus diprioritaskan. Enggak. Yang Tuhan mau adalah Anda ini dibereskan hatinya, bukan masalahnya. Karena apa? Karena Tuhan ngajari saya, ketika hatimu beres, maka secara otomatis masalahmu pasti beres kok. Masalahmu tuh enggak jadi masalah kalau enggak kamu permasalahkan. Nah, orang yang suka mempermasalahkan masalah itu kenapa? Karena mereka tidak dibangun kerohaniannya. Kecerdasan rohani tidak muncul, bahkan sesuatu yang di dalam ini dibiarkan kosong. Karena itu Yesus itu pernah mengatakan kepada orang-orang Farisi yang ngerti firman, ngerti Taurat, ngerti kitab, bahwa mereka itu seperti kuburan itu yang dilabur putih, bersih, tapi dalamnya itu bangkai. Ya. Kamu tuh jangan membersihkan cawan sebelah luar, tapi dalamnya tidak kamu bersihkan. Tuhan itu lebih concern bukan yang di luar hidup kita, tapi Dia lebih concern dengan sesuatu yang di dalam saudara. Percayalah, kalau Anda ke gereja, Anda nyembah Tuhan, ketemu Tuhan, doa, percayalah satu hal, bahwa Tuhan itu lebih concern dengan yang di dalam daripada yang di luar. Dia lebih suka membereskan yang di dalam kita daripada masalah di luar kita. Oke, jelas? Mudeng atau mubeng? Ya, ini saya tanya kayak gitu sih ya. Mudeng atau mubeng? Tapi belajarlah, kalau Anda tidak mudeng, tidak apa-apa. Nanti Tuhan bawa saudara mubeng-mubeng, yang akhirnya saudara jadi mudeng. Ya, belajar hari ini, ayo, jangan pernah menolak Tuhan. Loh, kapan saya menolak Tuhan? Saya tetap ke gereja, Om.
Saya sudah baptis om, ya toh. Saya kadang-kadang ke gereja kalau tidak ada acara keluarga. Itu namanya Anda tidak mudeng. Kalau Anda mudeng, Anda cari Tuhan, maka Anda temukan Tuhan. Dan bukan cuma cari Tuhan, tapi belajar untuk mengenal jalan-jalannya Tuhan. Musim yang baru, Tuhan pakai cara yang baru. Kalau musim yang baru Anda pakai cara yang lama, Anda ketinggalan. Anda pasti mubeng dan tidak pernah mudeng. Tapi kalau Anda ngerti bahwa Tuhan sedang cari cara dalam hidup saudara menolong kita, dengan cara apa? Membangun yang di dalam. Kalau saudara dibangun dari yang di dalam, maka yang keluar outputnya adalah mental saudara dirubah Tuhan, hidup saudara dirubah Tuhan, dan Anda bisa menerima Tuhan sebagai milik kepunyaannya. Ya, jadi hari ini jangan pernah saudara nggak ngerti Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Makanya saya katakan mengenal Tuhan itu sampai mati. Anda aja belum tentu kenal Tuhan. Yohanes murid Yesus itu kenapa matinya terakhir digoreng nggak mati? Karena dia diperintah Tuhan untuk menulis kitab Wahyu. Dan ketika dia dapat penglihatan tentang Yesus yang datang dalam kemuliaannya, berbeda dengan Yesus yang ketika di bumi dia hidup 3,5 tahun, itu aja dia pangkling sampai tidak kenal siapa engkau Tuhan. Yohanes itu tidak kenal Tuhan Yesus, yang sudah live in bersama dengan dia, hidup bersama murid-muridnya 3,5 tahun, itu pun masih tidak mudeng bahwa yang dilihat itu Yesus. Jadi belajar untuk kenal Tuhan sampai akhir hidup kita kenal Tuhan. Mudeng dengan Tuhan. Kalau ndak mudeng terpaksa Anda mubeng, lakonono dengan Tuhan. Jangan seperti orang Israel ndak mau belajar, ya toh. Hanya berpikir cara Tuhan itu seperti konsepnya, seperti doktrin gerejanya. Ibadahnya itu ya begini, tata ibadahnya ya begini. Tuhan itu musimnya sudah lompat-lompat, sudah muter-muter, sudah lari-lari, joget-joget. Anda masih kaku terus. Ya, belajar untuk ikut Tuhan. Caranya Tuhan itu beda-beda tiap musim. Ayo belajar. Dan saya rindukan yang saya rindukan dalam hidup saya adalah seperti Paulus. Paulus itu pelayanannya hebat, ngerti firman, ngerti Taurat, ya toh, melakukan perintah-perintah agamanya. Tetapi Alkitab berkata hampir di akhir hidupnya dia berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya, artinya apa? Pengenalan akan Tuhan itu tidak pernah selesai. Tiap musim kenali Tuhan, kenali cara Tuhan. Tiap masa kenali Tuhan, kenali cara Tuhan. Kondisi cuaca seperti ini, kenali Tuhan. Tuhan pasti berbicara lewat ini. Kenapa cuacanya tambah ruwet? Percayalah, hal ke depan yang mungkin bagi dunia buruk terjadi akan lebih dahsyat. Dan saya melihat banyak anak-anak Tuhan akan disaring. Termasuk di persekutuan kita ada orang-orang yang tersaring dengan sendirinya, yang dulu ikut sekarang hilang gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi satu hal, kalau Anda tidak datang di persekutuan kita, enggak apa-apa. Belajar kenal Tuhan. Tapi jangan sampai kita tidak datang karena kita tersaring. Ya, hati-hati. Kalau Anda tersaring ya Anda hilang. Nanti habis ini kondisi ekonomi hidup tambah ruwet. Anda yang biasanya dapat cadong dari jemaat, tiba-tiba jemaatmu tidak punya duit dan tidak bisa cadong kamu. Yang pelihara kamu siapa? Ya Tuhan, oh iya Tuhan, tapi kan motivasi kita sama jemaat toh. Tapi belajar hari-hari ini untuk mengandalkan Tuhan. Orangnya Tuhan, dipelihara Tuhan. Kondisi ke depan tidak lebih baik, akan lebih buruk, tambah kacau. Ya, tetapi Yesaya 60 akan terjadi dalam hidup kita. Kita jadi terang. Pilih aja. Anda jadi bagiannya gelap, ya sudah, tidak usah ibadah, tidak usah cari Tuhan. Urusi aja masalah keluarga terus, ya. Tidak usah datang ibadah, tidak apa-apa. Urusi aja duit saudara, urusi aja job saudara, sampai saudara numpuk duit banyak, tapi tak kasih tahu
akan tiba waktunya duitmu tidak berguna. Waktu kamu sudah terkapar di ICU, hasil usahamu selama ini yang kamu kumpulkan uang untuk masa depan, dalam waktu 1 malam habis. Saya tidak bernubuat, tapi ini betul. Anda yang cari duit alasannya tidak cari Tuhan karena cari duit, dengarkan ini, pesan ini baik-baik. Sebentar lagi akan tiba waktunya. Apa yang kau cari selama ini akan habis dalam waktu 1 malam. Dan saat itulah kamu akan sadar kamu sudah sia-siakan waktu-waktumu yang berharga untuk tidak cari Tuhan. Saya tak kasih tahu, cari Tuhan. Mumpung saya masih bisa podcast, saya bisa ngomong kayak begini, cari Tuhan. Karena akan tiba waktunya dalam hidup saudara Anda cari Tuhan dan Anda tidak ketemu Tuhan. Apa yang kau kubur, apa yang kau timbun selama ini habis dalam waktu semalam. Saya bisnis. Kenapa saya tetap prioritaskan ibadah? Saya tetap prioritaskan doa. Walaupun saat ini saya sedang nganter anak saya sekolah, ya. Pulang dari nganter ini saya langsung ke loteng, saya doa. Telat tidak apa-apa. Karena saya tahu prioritas hidup saya bukan cari duit, bukan cuma untuk keluarga, cari Tuhan. Ingat, kekristenan itu sendiri-sendiri. Saya dan istri pasti beda. Saya dan teman pelayanan mesti beda. Seberapa jauh kamu kenal Tuhan, kamu akan cari Tuhan. Dan seberapa jauh kamu cari Tuhan, kamu akan ketemu Tuhan. Dan kalau kamu ketemu Tuhan, maka hidupmu diatur dan dipelihara Tuhan. Kalau selama ini kau cari duit, tobat. Hari ini duitmu akan habis dalam waktu 1 malam. Tetapi kalau kamu cari Tuhan, kamu akan berkata, Christ is enough for me. Kristus itu hidup dalam hidup saya, itu cukup. Kalau kamu punya Tuhan, kamu punya segalanya. Kamu punya uang, kamu habis segalanya. Ya, jadi kenal Tuhan. Jangan sampai kita menolak Tuhan. Gitu. Dulu ndak punya duit, rajin persekutuan, rajin doa. Begitu sudah nyekel duit sithik, belum sampai kayak Lim Suyong, belum sampai kayak Ciputra, belum sampai kayak Bob Sadino, wis ngilang. Sudah dilepaskan Tuhan, ya toh. Sekarang sudah ngilang. Alasannya macam-macam. Ya enggak apa-apa. Saya hanya mengingatkan akan tiba waktunya engkau habis-habisan. Dan masalahnya adalah ketika engkau sudah habis, pertolongan Tuhan itu masih sempat apa enggak saudara terima. Makanya cari Tuhan. Saya percaya bahwa saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang doa pagi, waktu sharing, saya selalu bilang, rahasia kamu dipelihara Tuhan. Yang lain kecelakaan, yang lain sakit, yang lain begini, kondisinya begini. Tapi kita sampai hari ini masih dipelihara Tuhan. Karena apa? Karena engkau cari Tuhan, karena engkau kenal Tuhan. Betul. Engkau dekat dengan Tuhan menghindarkan kamu dari pengeluaran yang tidak perlu dalam hidupmu. Sakit, penyakit tidak ada, semua dibatalkan. Kenapa? Karena engkau ngerti engkau dibedakan oleh Tuhan. Hanya orang yang cari Tuhan dan mau kenal Tuhan sungguh-sungguh yang tidak menolak Tuhan. Dan orang yang seperti ini akan fleksibel bersama dengan Tuhan. Orang yang bergerak bersama dengan Tuhan adalah orang yang bisa diam di kaki Tuhan. Catat ini baik-baik. Orang yang bisa diajak Tuhan bergerak adalah orang yang mau diam di kaki Tuhan. Dia tidak sibuk dengan Marta, tapi dia sibuk mendengarkan pesan Tuhan seperti Maria. Hari ini pesannya satu, kenal Tuhan. Jangan seperti orang Israel. Bahkan sampai sekarang Yesus saja sudah naik ke surga, memerintah dan lain sebagainya. Mereka masih menunggu Mesias yang tidak datang-datang. Padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi milik kepunyaannya menolak dia.
Maka dari itu jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang menolak Tuhan. Saya tidak mengatakan agama lain, tidak. Wong Kristen sendiri aja nanti Tuhan ngomong sepertiga itu diseret oleh ekor naga kok. Ya gampang toh, kita lihat aja. Yang dulu bersama dengan kita sekarang sudah sepertiga hilang semuanya. Sudah sesuai firman Tuhan toh. Dan kita tidak terlalu nguber jumlah. Saya ngajak saudara untuk cari Tuhan. Kalaupun kau tidak datang ibadah, cari Tuhan di rumahmu. Jangan cari duit terus. Saya ini orang yang sudah kenyang dengan duit dan merasa bahwa duit itu tidak terlalu penting ternyata. Saya lihat orang terkapar di ICU, teman-teman saya mati, dan saya lihat duit itu tidak berguna. Apa yang mereka kumpulkan sekarang? Kerja 15 tahun, rumah mewah, sekarang mati, disita bank, dilelang, ya toh. Istrinya tidak ngerti sama anak-anaknya mau kemana. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya orangnya Tuhan dipelihara Tuhan. Kalau engkau bukan orangnya Tuhan, jangan minta dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.